Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Menteri, kembali lagi bersama saya Sarah Serena dari Forum Analisis Surabaya. Saya ingin menyampaikan paparan saya menindaklanjuti video saya yang sebelumnya ya Pak Menteri, terkait dengan urusan pertanahan di Kota Surabaya. Kenapa sampai sekarang ya warga Kota Surabaya masih bergejolak terus gitu ya Pak Menteri ya. Walaupun katanya sudah ada solusi dari pemerintah Kota Surabaya, cuman masalahnya solusinya itu belum sesuai dengan harapan daripada warga Kota Surabaya. Kenapa demikian? Saya ceritakan sebentar Pak Menteri AHY ya. Yang terhormat begini Pak Menteri ya. Pada tahun 1985, sebelum pemerintah Kota Surabaya mendapatkan SK hak pengelolaan atas tanah negara, mereka sudah menggunakan tanah negara untuk kepentingan pemerintah Kota Surabaya sendiri. Ya, dengan cara membuat SK Wali Kota ini menyatakan tanah-tanah negara itu adalah tanah yang dikuasakan oleh negara kepada pemerintah Kota Surabaya. Mereka menggunakan di sini ya berdasarkan pengelolaan katanya, tapi belum ada nomor haknya dan belum ada tanggal terbit nomor haknya dan tahun haknya, tapi mereka sudah menyebutnya hak pengelolaan atas nama pemerintah Kota Surabaya walaupun belum ada nomor, tanggal, dan tahun terbitnya. Nah, ketika mereka mendapatkan SKHPL tahun 1997 seperti ini, mereka bukannya memberikan apa yang tertulis di dalam SKHPL ini, tapi mereka memberikan kepada warga berupa surat izin pemakaian tanah ya, dimana menurut perdanya sendiri ya, ini perdanya ini adalah ini awalnya Perda 197 kemudian dirubah menjadi Perda 3 tahun 2016, dimana pasal 1 angka 7-nya berbunyi sebagai berikut Pak Menteri. Izin pemakaian tanah yang selanjutnya disingkat dengan IPT adalah izin yang diberikan wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Jadi ini bukanlah hak atas tanah ya, menurut perdanya seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa SKHPL ini disembunyikan oleh pemerintah Kota Surabaya, ya kan? Nah, kenapa mereka justru malah menerbitkan Perda nomor 3 tahun 2016? Kenapa mereka tidak menerbitkan Perda HGB di atas HPL? Padahal diktum-diktumnya, ya. Jadi HGB di atas HPL ini sudah ada lama sejak SKHPL ini terbit, karena diktum kedua daripada SKHPL ini berbunyi sebagai berikut Pak Menteri AHY, ya. Saya bacakan ya Pak Menteri ya. Nih, diktum keduanya ini ya. Saya bacakan. Kepada pihak ketiga yang memperoleh hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan ini diwajibkan untuk membayar uang pemasukan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Ini diktum kedua ini dalam SKHPL ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan berlaku kan? Apa itu? Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 65. Pasal 2-nya berbunyi sebagai berikut ya, saya bacakan Pak Menteri. Jika tanah negara sebagaimana dimaksud pasal 1, yaitu tanah negara yang diserahkan kepada daerah, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut di atas dikonversi menjadi hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan. Artinya di sini kalau menurut peraturannya yang diberikan kepada warga berdasarkan SKHPL ini harusnya adalah HGB di atas HPL, berbentuk sertifikat HGB di atas HPL, bukan surat izin pemakaian tanah ini ya. Nah, ini sini kan gitu ya. Yang pertanyaan kami, kenapa harus disembunyikan? Kan gitu kan. Ini informasi ini ada keberadaan SKHPL ini baru kami temukan ketika Bapak Saleh Asani menemukan SKHPL ini, fakta ada keberadaan ini.
bahwa seharusnya sejak tahun 97 itu sudah diberikan HGB di atas HPL. Kenapa pemerintah Kota Surabaya tidak membuat perda tentang HGB di atas HPL, justru malah izin pemakaian tanah? Itu namanya kan pembohongan publik ya Pak Menteri, dan penggelapan dokumen selama bertahun-tahun itu dokumen ini yang digelapkan, ya kan? Harusnya warga diberikan sertifikat HGB di atas HPL sehingga mereka punya hak tanah, hak atas tanah, sehingga mereka bisa mencari modal untuk usaha demi untuk keberlangsungan hidupnya mereka. Ya Pak Menteri, seperti itu. Karena kan kalau kita merujuk kepada pernyataannya Menteri itu sendiri ya, ada nih surat dari kementerian. Surat kementerian yang saya baca ya tanggal berapa ini, 18 Oktober 22 ya. Ini butir 2-nya saya bacakan seperti ini. Bahwa berdasarkan azas hukum administrasi negara, yaitu azas presumptio iustoi causa yang dimuat dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum. Karenanya dapat dilaksanakannya lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat lawan hukum. Ya, artinya SKHPL ini harusnya dianggap benar oleh pemerintah Kota Surabaya, termasuk diktum-diktumnya itu harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya karena dia statusnya sebagai keputusan tata usaha negara, yang mana menurut ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Nomor 30 tahun 2014 itu sifatnya mengikat gitu ya, sama seperti undang-undang, jadi wajib untuk dilaksanakan. Tapi kenapa ini disembunyikan Pak Menteri? Mau tahu kenapa? Karena di dalam diktumnya ini, selain tentang pengaturan tentang HGB di atas HPL, juga ada diktum lainnya, yaitu diktum ke-6 dalam SKHPL ini. Saya baca kali ya. Diktum ke-6. Apabila di dalam areal tanah yang diberikan hak pengelolaan ini ternyata terdapat pendudukan penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum pemberian hak ini, menjadi kewajiban tanggung jawab sepenuhnya dari pemilik hak untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dikeluarkan dari areal hak pengelolaan. Sebagaimana kita ketahui ya, peraturan perundang-undangan berlaku pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan. Biasanya ada apa? Ganti kerugian Pak Menteri. Ya, ganti kerugian. Inilah yang tidak diinginkan oleh pemerintah Kota Surabaya, sehingga mereka menyembunyikan SKHPL ini selama puluhan tahun dengan cara menerbitkan perda tentang izin pemakaian tanah itu Pak Menteri. Sehingga selama berpuluh-puluh tahun warga Kota Surabaya dibohongi, ditipu oleh pemerintah Kota Surabaya dengan cara menerbitkan perda IPT ini dan hanya memberikan surat izin pemakaian tanah, bukan sertifikat HGB di atas HPL. Padahal perintah daripada SKHPL ini adalah HGB di atas HPL. Dan untuk itu pula mereka juga harus memberikan ganti kerugian. Inilah yang mereka coba tutupi selama bertahun-tahun, dan juga termasuk pada Pak Menteri, bahwa di suratnya Menteri Hadi Cahyanto yang tertanggal 1 Desember 2022 ya kalau saya nggak salah, itu Pak Hadi bilangnya bahwa untuk IPT yang belum ada HPL akan diterbitkan HPL. Bapak tahu semua tanah HPL di tanah Surabaya yang statusnya izin pemakaian tanah berada di dalam wilayah ruang lingkup hak pengelolaan lahan negara pemerintah Kota Surabaya. Ya, jadi yang dianggap IPT itu adalah tanah HPL itu sendiri, gitu loh. Jadi dari dulu tuh sudah ada IPT, sudah ada HGB, sudah ada HPL di atas tanah IPT itu. Karena itu asalnya si Pemkot, gitu loh. Caranya Pemkot untuk menarik keuntungan, ya mereka pikir daripada mereka rugi untuk bayar ganti kerugian, lebih baik mereka berikan izin pemakaian tanah sehingga mereka tidak keluar duit tapi mereka dapat duit. Itulah pemerintah Kota Surabaya. Penipuannya jelas sekali. Selama ini mereka menutup-nutupi dengan mengatakan bahwa ini IPT ini dasar hukumnya, penguasaan mereka untuk menarik IPT ini berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 50.
pasal 5 ayat 1. Ya, padahal itu undang-undang pembentukan daerah-daerah kota-kota besar ya kan, NKRI ya. Tapi mereka menggunakan pasal 5 ayat 1 untuk menyatakan bahwa seluruh barang yang ada, barang yang tetap maupun yang tidak tetap yang ada di kota Surabaya adalah milik pemerintah kota Surabaya. Sehingga dasar itulah mereka terbitkan IPT dan akhirnya warga hanya mendapatkan SIPT ini. Namun Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Pada tanggal 28 Februari 2024 kami mendapatkan fakta baru. Pemerintah Kota Surabaya mengakui bahwa tanah yang dikatakan sebagai aset mereka selama ini itu bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 50, tapi berdasarkan sertifikat hak pengelolaan. Nah, kan gitu kan. Kalau bicara hak pengelolaan, ya kan, tentunya ada aturan main atau hak pengelolaan, ya kan. Yang mana tadi saya bilang tadi, aturan mainnya apa? Ini tadi Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 65. Hak di atas tanah hak pengelolaan, hak atas tanah di atas hak pengelolaan. Itu harus diberikan kepada warga. Bukannya surat izin pemakaian tanah. Ya. Itu. Jadi niat itikat baiknya pemerintah Kota Surabaya seperti itu. Daripada mereka rugi melaksanakan SKHPL ini dengan memberikan ganti kerugian kepada warga, mereka terbitkanlah Perda IPT sehingga mereka tidak perlu membayar ganti kerugian, tapi mereka mendapatkan keuntungan dengan pembayaran restribusi izin pemakaian tanah yang dipungut dari warga setiap tahunnya. Gitu kan? Itu siasat mereka. Ya. Jadi hak menguasai negara disalahgunakan oleh mereka. Padahal kalau kita baca ya Pak ya, itu kan tadi Pemkot mengakui bahwa itu sebagai tanah HPL ya, dari suratnya mereka itu. Saya bacakan ya, hak menguasai negara menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Apa sih yang dimaksud dengan hak menguasai negara itu ya? Saya bacakan ya Pak ya. Pasal 2 ayat 2. Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1. Pasal ini memberikan wewenang untuk A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Terus ayat 3-nya, yang paling penting ayat 3-nya. Wewenang yang bersumber dari hak menguasai dari negara pada ayat 2 pasal ini digunakan, ya, ini kan wewenangnya digunakan, ya kan, wewenang hak menguasai negara digunakan untuk apa ini wewenangnya menurut undang-undang nih, ya, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ini tujuannya pemberian wewenang ini, hak menguasai negara ini kepada daerah atau instansi-instansi adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Faktanya ini disalahgunakan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan menyembunyikan status tanah negara yang hak pengelolaan dianggap hak milik, sehingga diterbitkanlah surat izin pemakaian tanah ini bukan sertifikat HGB di atas HPL seperti perintah daripada SKHPL ini, sudah menunjukkan penyalahgunaan daripada hak menguasai negara itu, ya. Itu satu. Dan ada poin lagi berikutnya yang kami temukan Pak Menteri, yaitu penyalahgunaan terkait dengan pajak, yaitu pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, Pak Menteri. Kenapa kami bilang itu penyalahgunaan wewenang? Karena kalau menurut perdanya Pak Menteri ya, itu bukan hak pakai, ya kan? Kita baca lagi ya. Perda nomor 3 tahun 2016 menyatakan dengan terang dan jelas di pasal 1 angka 7-nya berbunyi sebagai berikut. Izin pemakaian tanah yang selanjutnya disingkat dengan IPT adalah izin yang diberikan wali kota atau pejabat yang dituju untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Itu bilangnya gitu ya. Jadi bukan hak pakai ataupun hak atas tanah lainnya diatur dalam UU PA. Lalu bagaimana bisa ditarik BPHTB? Ini loh. Jelas ya? Ada penarikan BPHTB atas Pak
izin pemakaian tanah. Lucu kan? Judulnya apa? Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya kan? Kalau penuju ini, ya kan? Harusnya kan harus yang membayar pajak ini harus memperoleh hak atas tanah ataupun bangunan, ya kan? Seharusnya begitu. Alasannya katanya apa? Katanya karena ada jual beli bangunan di atas tanah HPT. Coba kita lihat perjanjiannya. Perjanjian pengikatan jual beli tanah bangunan di atas tanah HPT. Bunyinya kayak apa sih? Saya bacakan ya. Ini adalah perjanjian jual beli bangunan di atas tanah HPT antara warga A dengan warga B. Ya, nih. Saya bacakan ya. Ini objek bangunan yang diperjualbelikan, katanya Pemkot. Tapi kalau kita baca lagi, kita cermati lagi bunyinya daripada klausul perjanjian ini, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi objek perjanjian ini. Apakah memang bangunannya atau hanya surat izinnya saja. Kita baca ya. Sebuah bangunan, nih ya, nih saya baca ini nih. Sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah yang dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya seluas 487,93 meter persegi berdasarkan surat izin pemakaian tanah jangka menengah nomor 188.40P/436.7.11/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tertanggal 16 September 2020 dan masa berlakunya izin sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 terdaftar atas nama Ismunindia yang terletak di Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gobung, Kota Surabaya. Berikut tanaman dan hasil karya yang berdiri di atasnya atau melekat serta merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut. Kalimat inti dalam perjanjian ini apalah? Berikut tanaman dan hasil karya yang berdiri di atasnya atau melekat serta merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut. Artinya seluruh yang ada di atas tanah itu, baik bangunan maupun tanaman, ya kan, atau hasil karya apapun yang ada di atas tanah itu menjadi satu kesatuan yang melekat dengan tanah itu. Artinya kalau bangunan yang berdiri di atas tanah itu, maka statusnya dia melekat di atas tanah itu. Dengan kata lain, berlakulah azas pelekatan vertikal, ya, pelekatan vertikal. Dalam hukum pertanahan Pak Ahe, kalau Bapak belajar hukum pertanahan, azas pelekatan vertikal itu artinya keterikatan antara tanah dan bangunan, ya. Kalau tanahnya izin statusnya, maka bangunannya adalah juga izin, bukan hak bangunan, ya. Dengan kata lain, maka kalau tanah dan bangunannya sama-sama izin, maka yang diperjualbelikan adalah surat izinnya, bukan tanahnya, bukan bangunannya. Lalu kenapa ditarik pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan? Ya kan? Menurut pasal 286 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ya, pemerintahan daerah dilarang memungut uang, baik itu pajak maupun retribusi, di luar daripada yang diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPHTB atas izin pemakaian tanah tidak diatur di dalam peraturan perundangan. Sehingga bagaimana bisa melakukan penarikan ini? Ya kan? Ini loh Pak Menteri, ya. Ini sudah jelas dan konkret. Jadi ini fakta-fakta ini secara tidak langsung bagi kami dari Forum Analisis Surabaya Pak Menteri yang berkantor di Ngagel Wasana 1 nomor 28 Kota Surabaya. Sudah jelas dan terang bahwa hak menguasai negara disalahgunakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Gitu ya kan? Tapi kami nggak mau perpanjang Pak Menteri. Ya. Kami nggak mau perpanjang fakta-fakta hukum ini yang kami temukan dengan catatan, ya. Dengan catatan jika ingin pemerintah Kota Surabaya menerbitkan HGB di atas HPL, ya, sesuai dengan sarannya Menteri sebelumnya yaitu Pak Hadi Cahyanto, maka harus merujuk kepada ketentuan pasal 101 ayat 1, yaitu menggunakan SK HPL tahun 97 yang sudah ada, ya, dan menerapkan diktum-diktumnya yang ada di dalam SK HPL ini, termasuk diktum ke-6, ya. Sekali lagi saya bacakan diktum ke-6 ya.
Diktum ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. Apabila di dalam areal tanah yang diberikan hak pengelolaan ini ternyata terdapat pendudukan garis miring penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum pemberian hak ini, menjadi kewajiban garis miring tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dikeluarkan dari areal hak pengelolaan. Ini yang kami minta, ya, ganti kerugian atau dikeluarkan dari hak pengelolaan. SKHPL ini berdasarkan pasal 101 ayat 1 PP 18 2021 masih berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 100 PP 18 2021 ini, ya, PP ini tentang apa ini? Hak pengelolaan, ya, hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Maka saya bunyikan ini, ya. Pasal 100, ya. Bunyinya seperti ini, loh. Ya Pak Menteri, saya bacakan ini, ya. Ini pasal 100, ya Pak Menteri. Nah, dalam hal peraturan pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Nah, tadi terkait SKHPL ini, saya bacakan, ya. Pasal 101 ayat 1-nya nih, dari PP ini. 101. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, hak pengelolaan, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan atau hak pakai yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini tetap sah dan berlaku. Jadi Pak Menteri, jangan terbitkan SKHPL yang baru, karena sudah ada SKHPL ini. Laksanakan saja SKHPL ini sesuai dengan ketentuan pasal 101 ayat 1. Masih tetap sah dan berlaku. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 67 tadi yang diberikan oleh Kementerian ATR juga. Mana tadi? Saya baca lagi, ya. Nih, ya. Tanggal 18 Oktober 2020 ini, ya, bahwa berdasarkan azas hukum administrasi negara, ya, ini, ya, bahwa berdasarkan azas hukum administrasi negara, yaitu azas presumptio ius rei causa yang dimuat dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya, dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Artinya sebelum dibatalkan oleh pengadilan, ini masih sah dan berlaku. Sesuai juga dengan pasal tadi 101 ayat 1 PP 18 tahun 2021. Jadi Pak Menteri, akhirul kalam, kami dari Forum Analisis Surabaya dengan ini menyatakan bahwa kami meminta diskresi kepada Pak Menteri untuk memerintahkan kepada pemerintah Kota Surabaya melaksanakan SKHPL ini tahun 1997 tahun 1997 tanggal 8 April 1997 dengan cara menerbitkan perda persetujuan pemberian HGB di atas HPL berdasarkan SKHPL ini yang masih sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 101 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Jangan bikin HPL yang baru karena sudah ada HPL ini, dan HPL ini masih tetap sah dan berlaku. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam.